Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, hujan mengguyur deras di pinggir hutan. Di sebuah rumah reot yang nyaris roboh, seorang wanita renta duduk memeluk tubuh kurusnya. Angin menusuk tulang, perutnya kosong, matanya basah menahan pedih hidup. Tiba-tiba, dari kegelapan pekat, langkah berat mendekat. Bukan manusia, melainkan seekor harimau putih raksasa. Bulunya berlumur darah, sorot matanya tajam namun syarat luka. Ia berhenti tepat di depan pintu, seolah memohon bantuan. Tapi, mengapa hewan buas itu justru datang pada wanita miskin yang nyaris tak sanggup berdiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja memudar menjadi malam, dan gerimis menipis seperti benang-benang halus yang menggantung di udara. Di pinggir hutan yang lengang, sebuah rumah kayu tua berdiri miring, paku-pakunya menganga, dinding bambunya merintih setiap kali angin menyeret dingin dari sela pepohonan. Di beranda yang sempit, seorang wanita berusia 68 tahun duduk memeluk lutut, selimut tipis menutup pundaknya yang kurus. Namanya Sari. Nafasnya pendek, perutnya perih. Suara langit bocor dari atap seng yang berkarat, tik-tik-tik, memahat kesunyian menjadi irama yang menyayat. Ia menatap ke dalam rumah. Ruang mungil itu gelap. Hanya lampu minyak di sudut yang bergoyang ditampar angin. Di dinding tergantung foto lama yang retak di bingkai kayu. Wajah-wajah yang pernah membuat sore-sorenya hangat, kini hanya jadi bayangan hitam putih. Sari mengusap permukaannya dengan punggung tangan. Pelan, seakan mengusap pipi seseorang yang jauh. Bibirnya bergetar. Ia menyebut nama-nama yang tidak menjawab lagi. Satu persatu. Dalam dadanya, ada lubang yang tidak bisa dijahit waktu. Malam-malam seperti ini, lubang itu membesar. Ia menahan sesak, menahan rasa yang ingin meledak jadi tangis, lalu meneguk air tempayan. Rasanya hambar, dingin. Sari memejam, mengatur nafas, lalu berdiri perlahan. Lututnya ngilu seperti digigit paku, tapi ia memaksa diri berjalan ke tungku tanah yang sudah lama padam. Abu kelabu diam, dingin, seperti kuburan kecil dari hari-hari yang telah mati. Di luar, hutan berdesis. Ranting basah patah oleh sesuatu yang berat. Sari mendongak. Gerimis tiba-tiba terdengar lebih rapat. Ada langkah. Perlahan. Berat. Menyapu daun yang basah. Ia mematung. Telinganya menajam. Jantungnya memukul rusuk seperti palu. Siapa di malam begini? Untuk apa? Apa yang tersisa di rumah ini, selain kenangan dan udara dingin? Langkah itu mendekat. Mendekat lagi. Sampai beranda yang berderit. Sari menelan ludah, meraih tongkat kayu yang bersandar di dinding. Tangannya gemetar. Lampu minyak membuat bayangan pintu memanjang di lantai, bergerak-gerak seperti lidah api yang gelisah. Lalu, dari balik celah anyaman bambu jendela, ia melihatnya. Bulu putih, tebal, basah oleh hujan dan lumpur. Tubuh besar mengisi gelap, menghapus bentuk-bentuk biasa malam. Sorot mata yang tajam menyala seperti dua bara yang tertahan perih. Seekor harimau putih berdiri diam di halaman. Dadanya naik turun, nafasnya putus-putus. Di perut kiri, ada luka memanjang. Darah yang telah menghitam bercampur air, menetes pelan, membuat tanah menjadi pekat dan berbau besi. Sari melangkah mundur tanpa suara. Tongkat terlepas dan jatuh di lantai. Denting kayu kecil mengiris tepi hening. Harimau itu mengangkat kepala, telinga menajam, tapi tidak mengaum. Tidak menunduk menyerang. Hanya menatap, seolah menimbang wajah perempuan tua di balik anyaman bambu itu. Seolah bertanya, tanpa suara, apakah di tempat ini ada sejumput belas kasih yang masih hidup? Hujan mempertebal layar malam. Pintu bergetar ditiup angin. Sari menarik nafas dalam, rasa takutnya memekik dalam tubuh tua yang lelah. Namun di tengah pekik itu, ada sesuatu yang lain.
Sebuah rasa yang sudah lama ia kenal dan hampir lupa namanya. Iba. Ia melihat gemetar di kaki hewan itu, menggigil yang bukan dari ganas, melainkan dari letih dan sakit. Dan dari kedalaman sunyi yang lama memenjarakannya, sesuatu pada Sari bangkit perlahan. Naluri lama. Tangan yang dulu pernah merawat, menolong, menenangkan. Tangan yang dulu diandalkan tetangga untuk luka-luka kecil, demam anak, persalinan yang genting. Sekarang tangan itu tua, keriput, namun ingatannya belum padam. Ia menoleh ke sudut dapur. Ada kendi, ada kain lusuh, ada beberapa sisa daun yang mengering di rak bambu. Setetes keberanian jatuh ke hati. Sari meraih pegangan pintu. Ia merasakan kasar kayu yang lembab. Jari-jarinya dingin. Waktu seakan memanjang, hening menggembung, lalu pecah ketika engsel kayu mengerang. Pintu terbuka sedikit. Angin merubung masuk membawa aroma tanah dan darah. Harimau putih itu mengangkat wajah. Mata mereka bertemu. Sekejap. Dan di sekejap itu, Sari melihat sesuatu yang tidak ia temukan pada manusia yang datang lalu pergi. Ia melihat permohonan. Ia melihat luka yang lebih tua dari sobekan di perut. Ia melihat sepi yang selalu ia kenal, berkedip dalam sorot mata binatang hutan. Sari menurunkan pandang, menggeser pintu sedikit lebih lebar. Suaranya keluar pelan, gemetar, namun jelas. Masuklah. Kalau kau benar butuh pertolongan, masuklah. Harimau itu menggerakkan kaki depannya. 1 langkah. 2 langkah. Hati-hati, seperti takut merusak sesuatu. Ia melangkah masuk, memenuhi ruang, membuat lampu minyak terlihat lebih kecil dari biasanya. Ia berhenti di dekat tungku. Rebahan. Nafasnya masih berat, tapi mata mulai tenang. Hujan bergeser menjadi suara lembut di atap seng. Sari menarik napas yang belum ia tahu sejak kapan ia tahan. Ia menutup pintu, menyandarkannya dengan balok kecil. Langkahnya goyah. Ia sempat duduk sejenak, merasakan dengung halus di telinga, jantung yang belum reda. Lalu ia berdiri lagi, mengambil kendi. Di dalamnya, air tinggal separuh. Ia memanaskannya di atas pot tanah yang ia geser pelan ke kuali besi kecil. Lalu ia mengeluarkan kain, botol kecil berisi sisa minyak kelapa, beberapa lembar daun sirih yang mengeriput, sepotong kunyit yang separuh kering. Ia berlutut. Jarak antara tubuh Renta dan tubuh raksasa itu hanya selebar lengan. Sari mengangkat kain yang basah oleh lumpur dan darah, membersihkan pelan. Gerakannya seperti doa yang dirajut. Harimau itu meringis sekali. Sekali saja. Tak ada geraman. Tak ada taring. Hanya mata yang kembali menatap. Pasrah. Seperti manusia yang menemukan ranjang di ujung lelah. Sari menumbuk kunyit dengan batu kecil, mencampurnya dengan minyak. Daun sirih ia panaskan sebentar di atas kuali, lalu ditempelkan ke luka, diikat tipis dengan kain. Tangannya berlumur warna kuning, bau akar rempah mengisi ruangan, menutupi aroma logam yang tajam. Ia tidak sadar, bibirnya bergerak pelan, menyebut nama Allah. Bukan sebagai seruan panik, melainkan sebagai tiang kecil tempatnya bersandar di tengah badai yang tidak ia mengerti. Lama ia tidak berkata-kata. Lama ia tidak mengobati selain dirinya sendiri. Malam ini, di hadapan makhluk liar, ia merasakan tangan tuanya kembali ingat caranya melembutkan sakit. Dan di sela-sela gerimis, ia merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Rumah itu terasa penuh. Bukan oleh sosok besar yang sekarang berbaring di dekat tungku, tetapi oleh perasaan yang hangat. Kehadiran. Kehangatan yang lama sekali tidak singgah. Lampu minyak bergoyang. Bayangan harimau memanjang di dinding, bergeser seperti ombak yang pelan. Sari menyandarkan punggung ke dinding bambu, menghela napas, merasakan nyeri lututnya mereda sedikit. Ia menatap luka yang kini tertutup ramuan. Ia menatap wajah hewan itu, garis-garisnya yang gagah, bercak lumpur di kumisnya, tetes air yang masih tersangkut di ujung bulu. Ia tersenyum kecil, getir tapi tulus. Kau bukan ancaman. Kau tamu.
Dan tamu, seberapa aneh, seberapa besar, tetap pantas mendapat secangkir belas kasih. Dingin menipis perlahan. Hujan mereda menjadi rintik jarang. Hutan menutup kembali rahasianya. Sari berdiri, membuat minuman hangat dari serbuk jahe yang tersisa di kaleng kecil. Uapnya tipis. Ia menyesap, rasanya pahit manis, mengalirkan hangat ke perut yang kosong. Lalu ia mematahkan sepotong singkong kering, membakarnya di atas kuali, menunggu sampai wangi gosong yang lembut memenuhi udara. Ia membelahnya, menaruh setengah di atas daun pisang, mendorong pelan ke arah harimau. Aku tidak tahu apa makananmu, tapi malam ini yang ada. Harimau itu mengangkat kepala. Ia mengendus, ragu, lalu perlahan meraihnya dengan gigi depan. Dihancurkan pelan. Ditelan. Gerakannya sopan, seolah menghormati rumah yang memberinya sedikit kehangatan di saat beku menggigit malam. Sari duduk lagi, membiarkan rasa letihnya turun. Matanya memeriksa sudut-sudut rumah, yang kini terasa berbeda hanya karena ada yang bernapas selain dirinya. Ia merapatkan selimut, bersandar, menatap atap seng yang memantulkan sedikit cahaya lampu. Hatinya, yang biasanya menunggu pagi dengan rasa hampa, malam ini menunggu dengan sesuatu yang lain. Bukan harap, bukan takut. Sesuatu di antaranya. Seperti berdiri di jembatan kayu yang rapuh, di bawahnya arus deras, di depannya kabut, dan di kejauhan ada kilat sunyi yang melukis garis samar pada langit. Di luar, suara binatang malam menyanyi. Jangkrik membawa ritme, katak memberi nada rendah, daun basah bertepuk pelan. Di dalam, harimau putih menutup mata setengah. Nafasnya mulai teratur, perutnya naik turun dengan tenang. Sari menyelimuti dirinya lebih rapat. Rasa dingin pada kulitnya melunak oleh api kecil yang kembali menyala di tungku, oleh dua kehadiran yang saling asing namun bertetangga, manusia dan hewan yang sama-sama terluka oleh hidup. Ia nyaris tertidur ketika suara lain merayap masuk. Bukan hujan. Bukan hutan. Suara itu datang dari jauh, menyeberangi batang-batang basah, menghantam udara yang dingin. Seperti pintu mobil yang ditutup terburu-buru. Seperti jejak sepatu bot menginjak becek. Seperti bisik yang bukan bisik malam. Sari membuka mata. Lampu minyak membentuk lingkar cahaya di lantai. Harimau itu juga membuka mata, telinga tegak, kepala berputar ke arah jendela anyaman. Di sorot matanya, ada kilau waspada yang menyambar cepat seperti kilat yang tidak bersuara. Sari menahan napas. Angin membawa serpih kata-kata yang dipotong jarak. Di sana, di pinggir hutan, rumah itu. Langkah-langkah berat menembus becek, semakin dekat, menumbuk tanah dengan niat yang tidak menyembunyikan dirinya. Sari mencengkeram selimut. Punggungnya merapat pada dinding. Harimau putih itu bangkit perlahan, berdiri di atas 4 kaki yang masih gemetar, tubuhnya memanjang, kepalanya rendah, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mendengarkan dunia dengan seluruh tubuhnya. Di luar, gerimis menahan nafasnya. Malam seperti menajamkan semua sudut, semua bunyi, semua kemungkinan. Sari berbisik, hampir tanpa suara, pada dirinya sendiri, pada udara, pada yang duduk di dekat tungku. Semoga kita tidak terlambat. Langkah-langkah itu berhenti di pagar bambu yang miring. Ada jeda singkat, sebagaimana jeda sebelum kata yang paling menentukan diucapkan. Lalu sesuatu menyentuh daun pintu dari luar. Sekali, 2 kali. Kayu berderit. Hati Sari tenggelam ke perut. Ia menatap harimau putih yang berdiri di tepi cahaya. Bulunya memantulkan kilau lampu seperti salju yang baru jatuh. Mata hewan itu berkilat, tenang, namun tajam, seolah di dalamnya ada lebih dari sekadar naluri. Jemari kasar menyapu celah pintu, mencari kaitnya. Sari memejam sekejap, menahan napas, merasakan malam menahan dirinya bersama-sama. Ketika ia membuka mata lagi, waktu seakan bergeser. Pintu terdorong perlahan. Suara engsel mengiris sunyi seperti pisau. Cahaya lampu menyambut 3 bayangan yang terpotong hujan. Di ambang, malam menahan langkahnya.
Di ambang, sesuatu yang lebih besar dari rasa takut dan rasa iba berdiri, menatap kembali. Dan rumah kecil di pinggir hutan itu, yang selama ini hanya tahu arti sepi, bersiap menghafal arti dari kata lain yang akan mengubah segala. Gerimis masih menabuh Seng dengan sabar ketika daun pintu terdorong setengah. Cahaya lampu minyak menyerempet bahu tiga pria yang berdiri di ambang. Wajah mereka disayat dingin malam, basah oleh hujan dan niat yang tidak pernah berjalan pelan. Yang paling depan bertubuh tinggi, rahangnya keras, sorot matanya seperti batu yang tidak suka ditanya. Di sebelahnya seorang pria lebih muda, matanya lincah, jemarinya gelisah di gagang besi yang tersembunyi di balik jas hujan. Yang ketiga berdiri agak belakang, napasnya berat, seperti baru saja melewati jarak yang tidak hanya diukur oleh langkah. Sari menegakkan punggung, telapak tangan melekat dingin pada dinding bambu. Ia menatap mereka dari balik kilau minyak yang tipis. Harimau putih itu berdiri tenang di tepi tungku, kepala sedikit menunduk, telinga menajam, matanya memantulkan api kecil seperti dua cermin yang menyimpan cerita lama. Aroma tanah basah bercampur bau besi dari luka, merambat di udara, melewati sepatu bot yang berkilat oleh lumpur. Pria berahang keras melangkah masuk tanpa meminta. Sepatu bot menekan lantai kayu, menghasilkan bunyi yang membuat rumah tua itu mengingat setiap paku di sendinya. Ia menyapu ruang dengan tatapan yang tidak mencari kehangatan. Ia mencari sesuatu yang bisa ditangkap, diikat, ditukar pada dunia yang hanya menghitung untung. Bibirnya bergerak, suaranya datar. Kami dengar, di sini ada yang harus kami ambil. Sari menelan kering. Ia merapatkan selendang di bahu, menahan dingin yang datang dari luar dan dari dalam. Suaranya kecil, namun ada serat yang tidak pernah patah di dalamnya. Rumah ini tidak punya apa yang kalian mau. Cuma ada malam, gerimis, dan seorang wanita tua yang tidak mengerti bahasa ancaman. Pria muda di sisi kanan terkekeh pendek, bukan karena lucu, melainkan karena sabar bukan bagian dari roti yang ia makan. Ia menggeser langkah, mencoba melihat ke dalam bayangan dekat tungku. Saat itu juga, harimau putih mengangkat kepala. Mata bertemu mata. Sesaat saja. Cukup untuk membuat napas pria muda itu terserak, seperti daun kering yang disapu angin mendadak dari tepi hutan. Pria berahang keras mengangkat tangan, menahan rekannya. Ia menatap harimau itu, lama, seolah menimbang jarak antara berani dan bodoh. Di sorot matanya, tidak ada gentar yang mau mengaku kalah. Namun ada hitung-hitungan yang berlari di belakangnya. Ia berucap, pelan tapi tegas. Kau peliharanya. Sari menggeleng. Rambutnya yang memutih jatuh menutup salah satu telinga. Ia melangkah setapak, memosisikan dirinya setengah di depan harimau. Ia bukan peliharaan. Ia tamu. Dan di sini, tamu masih dihormati, kalau dia datang dengan damai. Pria yang ketiga, yang sejak tadi diam, tampak goyah antara cemas dan ragu. Ia menatap luka di perut harimau, menatap tangan Sari yang berlumur warna kunyit. Di dalam matanya, ada sesuatu yang belum sepenuhnya keras. Ia berbisik, nyaris tidak terdengar. Lihat lukanya. Itu parah. Kalau ia menyerang, rumah ini sudah rata. Dan nenek ini tidak akan sempat bicara. Pria berahang keras menoleh setengah, memberi tatap yang meminta diam. Lalu ia kembali fokus. Ia menurunkan suara, namun tajamnya tidak berkurang. Hukum bilang, hewan liar seperti ini harus ditangani. Kami hanya mendahului orang-orang berseragam yang akan datang. Kau tidak akan bisa menahannya selamanya. Sari menarik napas. Dalam dadanya, satu doa merangkak, menyebut nama Allah dengan khusyuk yang tidak gaduh. Ia memutar kepala ke arah harimau, menyentuh pelan pundak berbulu yang dingin oleh sisa hujan. Sentuhan itu bukan perintah, bukan larangan. Hanya pengingat bahwa di dunia ini, masih ada bahasa yang tidak ditulis di kertas, namun dimengerti oleh makhluk yang hatinya belum karatan oleh tamak. Harimau putih menggeser kakinya setapak, tubuhnya menyamping, sehingga luka di perut tidak langsung menghadap ke ancaman. Gerakannya halus, nafasnya dalam, stabil.
Di mata itu, ada cahaya yang sulit dijelaskan. Bukan kilat buas yang ingin menerkam, melainkan sinar diam yang membuat malam menjadi sadar akan dirinya sendiri. Pria muda melangkah ke kiri, berusaha mencari sudut. Tangannya yang dari tadi gelisah, akhirnya menemukan keberanian yang salah. Ia mengangkat besi dari balik jas hujan. Kilat pendek menari di atas logam. Suara kecil keluar dari Sari. Serak, pecah, namun tidak memohon. Jangan. Pria berahang keras tidak menegur, tidak mengizinkan. Ia membiarkan waktu sejenak menahan nafasnya. Di ruang kecil itu, lampu minyak berdansa pelan. Bayangan meregang, menyusut, meregang lagi. Sari merasakan tanah di bawah lantai menjadi lebih berat, seolah akar-akar hutan menahan rumah itu agar tidak meloncat dari tempatnya. Ketika besi itu terangkat lebih tinggi, sesuatu terjadi. Bukan geraman, bukan terjangan. Cahaya, tipis, namun nyata, merembes dari bulu putih di sekitar bahu dan leher harimau. Bukan terang yang menyakitkan, melainkan kemilau halus yang mengusap mata seperti fajar yang kehilangan jamnya. Udara menjadi lebih kental, bunyi gerimis terdengar lebih jauh. Pria muda itu membeku, jemarinya melemah. Besi itu menurun setengah tanpa perintah. Pria berahang keras mengerjap cepat, lebih karena terkejut oleh hal yang tidak masuk ke dalam daftar yang sudah ia susun sejak sore. Sari tidak bergerak. Ia hanya menatap, dan di dalam tatap itu, ada puing harap yang kembali disusun oleh tangan yang sudah lama berhenti membangun. Harimau putih tidak maju. Ia hanya berdiri, menjadi pusat dari diam yang tiba-tiba memiliki bentuk. Bentuk itu menahan kesombongan. Menahan keliru yang ingin berpura-pura menjadi benar. Pria ketiga akhirnya bicara. Suaranya patah. Kita mundur dulu. Pria berahang keras menelan marahnya dengan kapur yang kasar. Ia melirik keluar, ke gelap yang menunggu tanpa pertanyaan. Ia mengangguk pendek. Ia tahu malam ini bukan malam untuk piala. Bukan karena takut yang menguasai, melainkan karena sesuatu yang lebih tua dari dirinya baru saja menulis garis di lantai rumah orang lain. Ia mundur setapak, lalu setapak lagi. Kami akan kembali. Dengan alasan yang tidak bisa kau bantah. Sari mengangguk. Bukan menyerah, bukan menantang. Hanya mengakui bahwa di jalan panjang yang diciptakan tangan manusia, selalu ada persimpangan yang menunggu orang tua dengan langkah pendek. Pria muda menurunkan besi sepenuhnya. Matanya masih melekat pada cahaya yang kini memudar seolah diserap kembali ke dalam bulu. Mereka bertiga berbalik. Pintu bergerak. Hujan menyambut. Gerimis menutup celah. Ketika langkah-langkah itu menjauh, rumah seperti menarik napas pertama setelah lama menahan. Sari melepas selendang, duduk perlahan di lantai. Punggungnya menempel pada dinding bambu yang lembab. Ia menatap harimau. Cahaya di bulu telah padam. Tersisa-sisa gemilang yang hanya berani bertahan di hati yang baru saja diberi bukti. Terima kasih, ucapnya pelan. Harimau putih menoleh, menatapnya. Ada ketenangan yang turun dari mata itu, menyebar ke udara, menyentuh paku yang longgar, menidurkan Seng yang resah. Sari mengangkat tangan, menepuk tipis udara di antara mereka, seolah mengelus kepalanya tanpa menyentuh luka. Ia berjalan goyah kerak bambu, mengambil sisa ramuan. Ia kembali berlutut, mengganti balutan yang telah basah oleh peluh dan hujan. Jemarinya gemetar, namun gerakannya teratur. Seperti orang yang telah kembali menemukan huruf setelah lama buta. Malam membentang lebih dalam. Hutan menutup bibir. Di sela napas yang memanjang, Sari mendengar sesuatu yang bukan bunyi. Ia merasakan dorongan kecil, halus, yang menggerakkan langkahnya ke sisi rumah. Kebun kecilnya gelap, tanahnya basah, rumput liar seperti rambut yang dibasuh. Ia menatapnya dari ambang, memegang tiang bambu yang dingin. Tiba-tiba ia melihat titik-titik yang tidak ada tadi sore. Tunas-tunas kecil, bintik hijau muda yang nekat muncul di tepi gulir tanah yang retak. Ia meraih salah satunya, menyentuhnya sebentar. Hang, begitu aneh untuk sesuatu yang lahir di malam basah.
Ia kembali ke dalam, membawa sedikit tanah di ujung jarinya. Ia menatapnya di bawah lampu minyak. Tampak biasa, tampak seperti apapun yang diinjak orang setiap hari. Namun di hidungnya, ada aroma yang berubah. Bukan hanya bau basah, tetapi bau hidup. Ia tersenyum kecil, lalu menyeka air yang tanpa sadar menumpuk di sudut mata. Ia kembali duduk di dekat harimau. Api kecil di tungku dihidupkannya lagi dengan sabar. Kayu tipis dinyalakan satu persatu. Hangat menjalar. Lampu minyak berhenti bergoyang. Di kejauhan, geraman langit tersisa sebagai dengung yang kehabisan tenaga. Pria-pria tadi telah hilang di telan jalan becek. Namun bayang janji mereka menggantung seperti kabut yang enggan naik. Sari tahu, malam ini hanyalah jeda. Besok, lusa, atau tanggal yang belum bernama, orang-orang berseragam akan datang membawa aturan yang tidak punya mata untuk melihat luka yang sudah dijahit malam ini. Ia menatap pintu. Ia menatap jendela. Ia menatap tungku. Kemudian ia menatap mata yang duduk tenang di hadapannya. Mata yang tidak pernah berbohong tentang apa itu bahaya dan apa itu harapan. Pelan-pelan, rasa dingin di lututnya memudar, seolah ada tangan yang memijat dari dalam. Ia menggerak-gerakkan kaki, merasakan ringan yang sudah lama ia titipkan pada ingatan. Ia berdiri. Tegak. Tidak sepenuhnya, namun lebih dari tadi. Harimau itu mengamati, kepalanya miring sedikit, seperti menyimpan catatan tentang perubahan kecil yang tidak kecil bagi seseorang yang hidup sendirian. Sari menata ulang ruang, hal-hal kecil yang memberi rasa rumah. Ia mengganti kain alas, menaruh kendi lebih dekat, menjemur kain basah di tali yang melintang pendek di atas tungku. Ia menyapu cepat lantai, menyisihkan lumpur yang tadi terbawa sepatu bot. Setiap gerak menulis ketenangan ke dalam udara. Dan di sela-sela gerak itu, ia berbicara. Bukan banyak. Hanya 1-2 kalimat yang ditujukan pada sesuatu yang mau mendengarkan tanpa menyela. Putih. Begitu ia memanggil. Lembut. Harimau itu menegakkan telinga. Matanya berkedip pelan. Sari tersenyum, menyebut nama itu sekali lagi. Putih. Nama yang sederhana, namun di dalamnya ada ruang luas untuk menaruh semua yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata yang rumit. Waktu melambat menjadi selimut tipis. Sari rebah setengah di dipan kayu, tidak benar-benar tidur, tidak benar-benar terjaga. Di sela-sela hampir terpejam, ia melihat bayangan ayunan di beranda yang dulu pernah diisi tawa. Ia melihat tangan yang dulu selalu pulang membawa sesuatu, entah singkong, entah cerita. Ia melihat pintu yang dulu tidak pernah dikunci karena ada suara yang selalu menanyakan apakah ia sudah makan. Semua itu berkelebat, lalu menepi. Ruang memberi jalan pada yang kini duduk di dekat tungku. Kehadiran yang besar, senyap, dan mustahil di mata orang-orang yang mengukur hidup hanya dengan angka. Menjelang dini hari, gerimis menjadi kabut yang turun di halaman. Udara masuk dari celah bambu, dingin, namun tidak menusuk seperti tadi. Sari mengangkat kepala. Ada bunyi pelan di luar, bukan langkah manusia, bukan langkah hewan yang ingin mencuri. Bunyi itu seperti jari yang menoreh di tanah basah. Ia bangkit, membuka pintu sedikit. Harimau itu tidak melarang, hanya mengawasi. Di ambang, Sari melihat jejak bulu yang tersangkut di pagar. Sehelai, berkilau tipis oleh sisa cahaya lampu. Ia mengulurkannya ke udara. Bulu itu ringan, lebih ringan dari yang ia bayangkan. Ia meletakkannya di atas meja kecil, di samping gelas tanah. Di dalam dadanya, sesuatu mengunci, bukan untuk menahan, tetapi untuk menjaga. Pagi belum lahir, namun tanda-tandanya sudah mengintip dari timur. Sari menutup pintu perlahan, kembali ke dalam, duduk di lantai, bersandar pada dinding. Di hadapannya, putih merebah, mata setengah tertutup. Nafasnya panjang, damai. Balutan di perut mulai mengering, warna kuning ramuan menempel rapi. Sari menyentuh kain itu ujung jari. Ia berbisik, lirih, namun penuh. Istirahatlah. Ia memejam. Sekejap, 2 sekejap, lalu membuka lagi.
Ia tahu tidur penuh malam ini bukan miliknya. Ada terlalu banyak hal yang menunggu di luar pintu. Ada terlalu banyak mata yang akan datang membawa surat yang tidak menyisakan baris untuk Iba. Namun ada juga sesuatu yang kini tumbuh di halamannya, di lututnya, di udara rumahnya. Sesuatu yang bukan sekadar keberanian. Bukan sekadar nekat. Sesuatu yang menghubungkan benda-benda sepi menjadi keluarga yang baru, walau terbuat dari sunyi. Di luar, hutan menyiapkan orkestra pagi. Di dalam, api kecil menjaga sisa malam seperti penjaga di tangga sebuah rumah lama. Sari menghela napas. Dalam, perlahan, menukar lelah lama dengan lelah yang lebih baru namun berbeda rasanya. Ia menatap sekali lagi ke arah pintu. Di balik kayu, tanah becek menyimpan jejak sepatu bot yang akan kering lalu hilang. Namun jejak itu bukan satu-satunya cerita yang tertinggal di sana. Ketika akhirnya lelap datang setengah, Sari membiarkan dirinya tenggelam tanpa takut. Ia tahu ada mata lain yang berjaga. Ada napas lain yang mengukur hening. Ada sesuatu yang membesar di halaman, bukan ancaman, bukan hantu, melainkan harap yang belajar bernapas di tanah yang dulu gersang. Dan di batas antara sadar dan tidur, ia mendengar suara yang bukan suara, seperti bayang daun yang bertepuk di udara yang belum memiliki angin. Satu kalimat tanpa huruf, diletakkan hati-hati di ambang rumahnya. Kita belum selesai. Kabut menuruni halaman seperti selendang tipis yang dilepas dari bahu langit. Pagi belum selesai lahir ketika Sari membuka mata. Suara hutan menebar perlahan, dari jauh ke dekat, seperti doa yang diucapkan dari mulut ke hati. Ia bangkit, menahan dengung di telinga yang biasa datang bersama dingin. Lututnya tidak sekeras semalam. Ia mengejutkan dirinya sendiri ketika berdiri tanpa harus berpegangan terlalu lama. Nafasnya memanjang. Hangat tipis dari tungku yang menyala kecil menjelajah lantai kayu dan berhenti di mata kaki. Putih terbaring di dekat tungku, mata setengah tertutup. Balutan kunyit dan daun sirih menempel rapi di perut kirinya. Ketika Sari bergerak, telinga harimau itu bergetar halus, lalu mata terbuka pelan. Ada kilau yang tenang di sana, seperti permukaan danau yang belum disentuh angin. Sari menunduk. Ia berbisik, sekadar untuk menyambung keheningan dengan suara yang tidak memecahnya. Pagi, putih. Ia mengambil kendi, menuangkan air ke cangkir tanah yang retak di bibir. 2 teguk, 3 teguk. Dingin air menyapu kerongkongan yang semalaman berdebu oleh rasa takut dan lelah. Sari menggulung lengan baju, mendekat. Telapak tangannya yang keriput menyentuh tepi balutan. Bukan hangat demam. Hangat hidup. Ia mengganti ikatan yang kendur, menepuk pelan bulu di sekitar luka, lalu menarik napas seperti orang yang baru mengikat kembali tali perahu pada patok di tepi sungai. Di luar, cahaya menebal setapak. Sari membuka pintu sedikit. Udara basah masuk, membawa aroma tanah yang lebih manis dari biasanya. Halaman kecilnya seperti menahan napas. Ia melangkah ke ambang. Tanah yang semalam retak kini menyimpan bintik hijau yang tumbuh lebih berani. Di sudut kebun yang paling kering, ada tunas yang lebih tinggi dari yang ia lihat sebelum lelap singkat barusan. Batangnya ramping, daunnya memantulkan embun seperti kaca kecil. Sari berjongkok. Ia menyentuh tunas itu dengan 2 jari. Hangat lagi. Sehangat napas seseorang yang baru berhenti berlari. Ia memandang ke ujung kebun, pada batang mangga tua yang sudah lama mati. Kulit batangnya yang mengelupas berwarna abu, namun pagi ini ada garis tipis hijau di sela retaknya. Sari menyentuhnya perlahan. Pada detik sentuh itu, kenangan menetes dari langit-langit ingatan, tentang seorang lelaki yang pernah duduk di bawah mangga itu sambil meniup suling bambu, tentang tawa seorang gadis yang mengambil daun kering dan menempelkannya di pipi seperti topeng kecil. Semua itu muncul sebentar, lalu menepi, memberi ruang pada rasa baru yang diam-diam mengisi dada. Di belakang, ada gerakan. Putih bangkit. Langkahnya pelan, hati-hati, namun lebih tegap dari malam tadi. Ia keluar ke beranda, berhenti di samping Sari, menatap kebun yang masih basah. Kepala besar itu mengarah ke sudut tanah yang lebih gelap,
tempat rumput liar seperti tersapu dari dalam. Putih melangkah ke sana, mencakar tanah pelan, bukan seperti hewan yang sedang berburu, melainkan seperti seseorang yang mengetuk pintu dan menunggu jawaban. Tanah yang dicakar menyingkap permukaan yang lebih lembut. Sari mendekat, lututnya bergetar, namun bukan karena sakit. Ia merasakan dorongan halus, seperti undangan untuk menunduk lebih dekat. Ia berjongkok di sisi Putih. Di bawah lapisan tanah tipis, ada akar kecil yang melingkar rapi seperti benang yang disusun tangan sabar. Akar itu bergerak sedikit ketika udara menyentuhnya. Sari menutup kembali dengan telapak tangannya, menepuk pelan, lalu berdiri. Putih menoleh, menatapnya, seolah berkata tanpa kata bahwa pagi ini baru mendefinisikan dirinya. Sari menatap balik, bibirnya menarik garis tipis yang lebih dekat pada senyum dibanding kemarin. Suara langkah mendekat dari jalan setapak. Bukan sepatu bot kasar seperti malam tadi. Lebih ringan, lebih cepat, berhenti ragu di pagar bambu yang miring. Seorang pemuda muncul di ambang pagar. Usianya lewat 18, kulitnya kecoklatan oleh matahari yang tidak pernah alpa, bahunya berbalut kain yang basah oleh sisa kabut. Wajahnya menahan cemas dan harap secara bersamaan. Sari mengenalnya. Namanya Bayu. Dulu kecil ia sering berlari di halaman ini. Kini ia berdiri dengan tinggi yang hampir menyentuh daun pintu. Mbah Sari, boleh bertemu sebentar? Sari mengangguk. Bayu melangkah masuk, menunduk sopan ketika matanya menangkap sosok harimau putih yang berdiri di beranda. Ia kaku sejenak. Bukan takut liar, melainkan kehabisan kata. Putih menatapnya sekilas, lalu memalingkan kepala ke kebun, memberi jarak yang anehnya menenangkan. Bayu menghela napas. Suaranya keluar pelan. Ibu saya batuk sejak beberapa hari. Dada terasa berat. Katanya, kami sudah ke pos kesehatan, dapat obat, tapi malam tadi tambah sesak. Saya dengar Mbah punya daun dari hutan. Kalau tidak keberatan, boleh minta sedikit. Sari menatap mata Bayu. Di sana ada lelah seorang anak yang sudah menjadi pemuda sebelum waktunya. Ada kuk yang ditaruh di bahunya oleh keadaan, bukan oleh pilihannya. Sari mengangguk lagi. Ia masuk ke dapur, mengambil beberapa lembar daun yang semalam diletakkan Putih di dekat tungku. Ia mencium aromanya. Pahit, segar. Ada jejak wangi seperti tanah yang terpotong hujan pertama. Ia membungkus daun dalam kain kecil, lalu kembali ke beranda. Seduh dengan air panas. Uapnya hirup pelan. Sisanya tumbuk halus, tempel tipis di dada. Jangan takut pahit. Pahit sering lebih jujur daripada manis yang menipu. Bayu menerimanya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca yang ia tahan agar tidak jatuh. Ia menunduk, menatap Putih sesaat, lalu kembali menatap Sari. Terima kasih. Saya akan kembali membawa kabar. Ia berbalik. Di pagar, ia menoleh sekali. Pagi menempel di kulitnya. Ia menghilang di tikungan, langkahnya cepat, seperti orang yang menemukan pintu di lorong yang ia kira buntu. Sari berdiri di beranda, memandang jalan setapak sampai suara Bayu larut ke dalam bunyi hutan. Putih duduk, menatap kebun. Di udara, ada rasa yang tidak bisa dinamai selain satu kata pendek yang sering dilupakan orang yang terlalu sibuk menghitung. Hidup. Menjelang siang, dua wanita dari desa bawah muncul. Keduanya dewasa, wajahnya lelah oleh urusan harian yang tidak pernah selesai. Mereka membawa kabar berantai tentang ramuan Sari yang membantu punggung suami dan luka jatuh tetangga. Sari menyambut mereka, menyediakan daun sesuai keluhan, mengajari cara merebus, cara menempel, cara tidak berlebihan berharap. Ia tidak menjual apapun. Ia hanya memberi, seperti sungai kecil yang melepas airnya ke parit-parit tak bernama. Kabar bergerak lebih cepat daripada kaki manusia. Menjelang sore, seorang pria separuh baya datang dengan langkah tertatih. Pinggangnya sakit karena mengangkat beban kayu. Sari menempelkan ramuan pada punggungnya, meminta ia duduk di bangku tua yang menghadap kebun. Pria itu duduk diam, memejam,
merasakan dingin daun yang menukar nyeri dengan jeda. Ketika ia membuka mata, tangannya gemetar. Bukan karena sakit, karena haru. Ia menatap kebun, menatap Putih yang memantau dari tepi tungku, lalu menatap Sari seperti menatap sesuatu yang lebih tua dari umur rumah ini. Terima kasih. Sore berjalan seperti perahu di sungai tenang. Bayangan pepohonan memanjang di halaman. Rintik sisa gerimis jatuh jarang. Sari menjerang air, menambah kayu di tungku, menyiapkan singkong bakar yang menjadi kebiasaan baru. Ia membagi dua seperti semalam. Putih menerima bagiannya dengan cara yang sama. Pelan. Sopan. Pada momen itu, Sari merasa anehnya kenyang, bukan hanya di perut, tetapi di tempat yang lama kosong di dalam dada. Dari kejauhan, suara mesin memotong tenang. Bukan kendaraan berat. Bukan sepeda motor biasa. Suara itu lebih tinggi, menderu datar, memantul di batang-batang basah, mendekat tanpa menitipkan debu. Sari menoleh ke langit yang mulai pudar. Di antara sela daun, sesuatu bergerak. Putih mengangkat kepala, telinga tegak. Di udara, seekor mata kecil berputar, berkilap seperti serangga logam. Ia melayang di atas pagar, diam sejenak, lalu bergeser ke kiri dan ke kanan, merekam dunia yang bukan miliknya. Sari berdiri, menahan dorongan untuk mundur. Ia tidak pernah melihat benda ini dari dekat. Orang-orang menyebutnya mata terbang. Mata yang mengirimkan gambar ke tangan yang jauh. Putih tidak mengaum. Ia berdiri pelan, bergerak ke dalam rumah, masuk ke ruang yang lebih gelap, menghilang dari pandangan mata mekanik itu. Mata itu melayang-layang, lalu naik dan pergi ke arah jalan setapak, seperti laba-laba yang ingat punya jaring di tempat lain. Sari menunduk, merasakan nadi berdetak lebih cepat. Ia memandang pintu. Pada kayu yang bergaris oleh umur, ia membayangkan langkah yang akan datang ketika mata terbang itu selesai bercerita kepada siapapun di baliknya. Ia menoleh ke tungku. Api kecil memerah sabar. Ia menoleh ke kebun. Tunas-tunas tetap tegak, seolah tidak pernah mengenal kata takut. Sari menarik napas panjang. Dalam hatinya ia menyebut nama Allah, mengikatnya pada keberanian yang ia koleksi dari sisa-sisa hari. Menjelang petang, Bayu kembali. Nafasnya berat, namun matanya terang. Ia melangkah masuk tanpa menyeberangkan lumpur ke lantai, berdiri di depan Sari seperti anak yang kembali dari medan jauh dengan kabar yang tidak ia tahu harus disampaikan dengan kata apa. Ibu saya tidur 1 jam setelah minum rebusan. Dada terasa lapang, begitu katanya. Batuknya reda. Saya disuruh menyampaikan terima kasih. Sari mengangguk, mengusap lengan Bayu sebentar. Gerak kecil yang mengandung doa yang tidak disuarakan. Bayu menatap Putih, lalu memalingkan wajah, seolah memilih menyimpan kekaguman di dalam agar tidak diambil orang lain. Ia melangkah mundur, lalu menghilang di balik pagar. Sari menatap punggungnya sampai kabur ditelan cahaya yang menurun. Sore menjadi malam dengan cara yang tidak tergesa. Hutan menyusun kembali peta suaranya. Sari menutup pintu, mengganjalnya dengan balok kecil. Ia kembali ke dekat tungku, memperbaiki posisi kain di balutan putih. Harimau itu duduk, memindahkan bobot ke sisi yang tidak sakit. Matanya kembali pada ketenangan yang bisa menidurkan bilah-bilah galau di kepala. Sari duduk menyamping, punggung menempel pada dinding bambu yang meminjam hangat dari kuali. Di antara keheningan yang sedang belajar bertahan, Sari ingat lelaki berahang keras dan 2 rekannya. Kata-kata mereka menggantung di sudut pikiran seperti bendera kusut. Kami akan kembali. Dengan alasan yang tidak bisa kau bantah. Sari menatap lampu minyak. Api kecil di sumbu berkelip, membuat bayangan menari kecil di dinding. Ia menghela napas. Ia menatap bulu putih. Di balik putihnya, ada garis-garis abu sisa lumpur yang belum sempat ia bersihkan. Ia meraih kain basah, mengusap pelan, geraknya telaten seperti merapikan bantal sebelum tidur. Di luar, suara roda menembus becek. Bukan 1, 2, mungkin 3. Semakin dekat,
Semakin jelas, seolah jalan setapak rela menjadi lidah yang mengantar kabar buruk rumah orang yang sudah menutup pintunya. Sari tidak berdiri. Ia menunggu. Putih bangkit. Ia berdiri di tepi tungku, tubuhnya mengisi ruang, namun tidak menyisakan ancaman. Mata mereka bertemu sekejap. Di dalam tatap itu, ada janji yang tidak diucap. Kita bertahan dengan cara kita masing-masing. Suara kendaraan berhenti di tikungan. Pintu dibanting. Kalimat-kalimat pendek dilempar ke udara. Langkah-langkah berat melintasi lumpur. Lebih banyak dari semalam. Di antara derap itu, ada suara yang berbeda. Tidak sekasar perintah pemburu. Lebih terukur, lebih sabar. Namun tidak membuka ruang untuk cerita yang lahir dari malam sunyi. Sari mengenal nada itu. Nada orang berseragam. Nada yang tumbuh dari buku aturan yang tidak pernah duduk di lantai bambu rumahnya. Lampu senter menari di sela batang. Bayang-bayang panjang berjalan di pagar. Suara ketukan terdengar di pintu. Sekali, dua kali, tegas, tidak keras, namun seperti batu yang dilempar ke permukaan danau. Sari memandang Putih. Harimau itu memalingkan wajah ke sudut rumah. Kebayang yang lebih dalam. Ia melangkah ke sana, menghilang di balik anyaman yang longgar, meminjam gelap untuk sementara. Sari meraih selendang, menutup bahu. Ia berdiri, berjalan ke pintu, menahan getar di telapak kaki yang mengingat setiap paku di lantai. Ketukan ketiga datang, lebih tenang dari yang pertama, namun lebih dekat. Di balik kayu, suara diperdengarkan. Bukan ancaman. Bukan permohonan. Sebuah perkenalan pendek yang menyebut nama, jabatan, dan tugas yang dibawa oleh pagi yang telah menjadi malam. Sari meletakkan telapak di papan. Ia menarik napas. Lampu minyak berkedip, seolah ikut menahan diri. Udara di dalam rumah menjadi lebih berat, namun bukan berat yang ingin menenggelamkan. Berat yang menandai bahwa sesuatu yang besar telah berdiri di ambang, menunggu untuk memberi nama baru pada hari ini. Ia menggeser balok kecil. Ia membuka pintu selebar tubuhnya sendiri, menghitung jarak, memegang kata-kata seperti orang tua memegang gelas tanah agar tidak jatuh. Cahaya senter memantul di mata yang sudah berlatih untuk tidak terkejut oleh apapun. Hujan sisa menempel di bibir topi. Aroma tanah dan kertas bercampur, memenuhi ambang rumah kayu yang selama bertahun-tahun hanya mengenal bau kayu, rempah, dan hujan. Di ambang itu, dunia luar menunggu, bersiap menulis catatan di buku yang tidak pernah disimpan Sari, sementara di belakangnya, sepotong hutan bernafas dengan tenang, dan di sudut gelap, sepasang mata dia menyimpan keteguhan yang tidak bisa diukur oleh lampu senter. Hujan malam itu semakin menggila. Angin meniupkan rintik air bagai cambuk dingin yang memukul wajah siapa saja yang berani keluar. Jalan setapak di pinggir hutan berubah menjadi lumpur licin, bercampur dedaunan basah dan ranting patah. Awan pekat menutup bulan, hanya sesekali kilat menyambar, memecah kegelapan dengan cahaya putih menyilaukan. Raka melangkah dengan hati-hati, matanya menyapu tanah yang becek. Dan disitulah, ia melihatnya. Jejak besar. Tidak seperti tapak kaki manusia, dan terlalu lebar untuk binatang biasa. Cakar-cakarnya tertancap dalam, meninggalkan lekukan tajam di tanah berlumpur. Darah segar menetes di setiap langkah. Warnanya pekat dan bercampur air hujan. Aroma anyirnya begitu kuat, menusuk hidung. Dadanya bergemuruh. Otaknya berteriak untuk pulang, untuk tidak mencampuri urusan ini. Namun langkah kakinya justru mengikuti arah jejak itu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya maju, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seolah rasa takut dan rasa penasaran saling berperang. Semakin ia melangkah, suara alam berubah. Hujan tetap deras, tapi di sela derasnya air, ia mulai mendengar suara erangan. Berat, dalam, penuh kesakitan. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang. Raka menelan ludah, mencoba mengatur napas. Ia berjalan perlahan, menyibak semak belukar yang basah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah celah batu besar yang tertutup rimbun pohon.
Cahaya kilat kembali menyambar. Dalam sekejap, Raka melihat sosok yang bersembunyi di bawah naungan batu. Tubuhnya besar, bulunya putih bercorak hitam, moncongnya panjang, matanya berkilau, seekor harimau putih. Binatang itu terbaring miring, tubuhnya bergetar hebat. Luka besar menganga di bagian perut. Darahnya terus mengalir membasahi tanah. Nafasnya tersengal, dan di sekitar tubuhnya, lumpur bercampur darah membentuk genangan gelap. Sorot matanya tidak lagi liar seperti hewan buas, tapi penuh rasa sakit. Raka mematung. Bagian dari dirinya berteriak untuk kabur. Harimau tetaplah harimau, meski sedang sekarat. Tapi tatapan mata itu, tatapan yang anehnya, terasa memohon. Langkah demi langkah, ia maju. Hatinya berdebar, setiap otot tubuhnya tegang. Hujan memandikan tubuhnya, dingin menembus tulang, tapi ia tak peduli. Ia meraih tas kainnya, mengeluarkan sepotong kain lusuh yang biasa ia gunakan sebagai pengikat kayu bakar. Dengan gerakan perlahan, ia berlutut di dekat harimau itu. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya, suara nyaris tenggelam di antara suara hujan. Harimau itu hanya menatapnya. Matanya bergerak mengikuti setiap gerakan Raka. Saat kain itu menyentuh luka, binatang itu menggeram pelan, namun tidak menyerang. Raka menggigit bibir, membersihkan darah dengan air hujan, lalu menekan luka itu sekuat tenaga untuk menghentikan pendarahan. Tangannya bergetar hebat, bukan hanya karena dingin, tapi karena ia tahu, satu gerakan salah bisa membuat rahang binatang itu mengunci di lehernya. Kilatan petir kembali menerangi hutan. Dalam cahaya itu, Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya terhenti sesaat. Di leher harimau itu, tergantung sebuah kalung perak, dengan bandul berbentuk ukiran rumit. Sama sekali tidak seperti kalung hewan. Kalung itu tampak seperti buatan tangan manusia, dengan hiasan batu hijau di tengahnya. "Siapa yang memakaikan ini padamu?" gumamnya, tanpa sadar. Harimau itu mengerja pelan, seolah mengerti. Sesaat kemudian, ia menutup matanya, membiarkan Raka terus membersihkan lukanya. Waktu terasa melambat. Hanya suara hujan, napas berat harimau, dan detak jantung Raka yang terdengar. Jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh. Perasaan bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Tiba-tiba, suara patahan ranting terdengar di belakangnya. Raka refleks menoleh. Di balik rimbun pohon, tampak 3 bayangan bergerak cepat. Mereka manusia, namun wajah mereka tertutup kain hitam, tubuhnya dibalut pakaian gelap, dan di tangan mereka terhunus tombak serta parang. "Dia di sana!" Salah satu dari mereka berteriak. Raka terperangah. Dalam sekejap, ia sadar, mereka bukan pemburu biasa. Sorot mata mereka penuh kebencian dan kemarahan. Mereka berlari mendekat. Air hujan memercik dari langkah kakinya. Raka berdiri cepat. Tubuhnya membentengi harimau yang terbaring di belakangnya. "Kalian mau apa?" teriaknya. Suaranya menggema di tengah derasnya hujan. Pemimpin mereka mendekat. Tatapannya tajam menembus hujan. "Minggir. Itu binatang berbahaya. Harus dibunuh sebelum membunuh yang lain." "Tidak. Dia terluka. Dia tidak menyerang siapapun." Raka membalas. Suaranya parau tapi tegas. Orang itu menyeringai dingin. "Kau tidak tahu siapa dia, pemuda. Kau tidak tahu darah apa yang ada di bulu tubuhnya." Ucapan itu membuat Raka terdiam sejenak. Tapi ia tidak bergeser. Dalam hatinya, ada suara yang berbisik, bahwa harimau ini bukan hanya seekor binatang biasa. Hujan makin deras. Angin mengguncang pepohonan. Ketegangan itu seperti tali yang ditarik sampai hampir putus. 3 orang itu siap menyerang, sementara Raka berdiri di antara mereka dan makhluk yang sekarat itu. Dan di detik itulah, sesuatu terjadi. Harimau itu membuka matanya, menatap Raka tajam. Dalam sorot mata itu, ada kilatan cahaya aneh, seperti bahasa yang tidak diucapkan tapi bisa dimengerti. Entah kenapa, Raka merasa seperti mendengar suara dalam kepalanya. Suara itu lembut,
namun penuh wibawa. Lindungi aku, dan aku akan mengubah takdirmu. Hatinya bergetar hebat. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi ia tahu satu hal. Malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di balik rimbun pepohonan, bayangan para pemburu semakin mendekat, dan di tengah hujan deras, Raka bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ancaman senjata tajam. Suasana menegang, dan rahasia yang tersembunyi di hutan ini perlahan mulai terkuak. Ketukan ketiga mereda, berganti suara napas yang teratur di sebalik daun pintu. Sari menggeser balok kecil, membuka pintu selebar bahunya. Cahaya senter menipis masuk, menyentuh lantai kayu yang lembab, lalu naik ke wajah Sari yang tenang meski lelah. Hujan tinggal rintik. Aroma tanah dan kertas mengambang di udara. Seorang pria berusia 40-an berdiri paling depan. Topi lapang menahan air. Jas hujannya berserabut lumpur di tepi. Matanya tajam, namun tidak keras. Di sisinya, seorang pemuda bertubuh tegap menenteng kotak kecil, mungkin alat ukur, sedangkan dua orang lain memegang senter dan tas kain. Di belakang mereka, tampak kepala desa Pak Warso. Wajahnya payah oleh malam yang kurang tidur, tetapi sikapnya tenang seperti pohon tua yang tahu cara menghadapi angin. "Selamat malam, Mbah Sari," sapa pria bertopi lapang, suaranya rendah. "Saya Dinas Kehutanan. Nama saya Dimas. Kami mendapat laporan ada satwa dilindungi mendekati permukiman. Kami datang untuk memastikan keadaan aman dan mencari jalan yang paling baik untuk semua." Sari menatap Dimas tanpa berkedip lama-lama. Ia mengangguk pelan. Ia tidak mempersilakan mereka masuk, namun juga tidak menutup pintu. Di balik bahunya, di sudut yang lebih gelap, putih bergeser nyaris tak terdengar, menyatu dengan bayang yang menempel pada dinding bambu. "Aman," itu kata yang berat. "Nak," ujar Sari lembut. "Aman bagi siapa? Bagi manusia saja, atau bagi yang terluka juga?" Dimas menunduk singkat, seperti menerima kalimat itu sebagai palu kecil yang mengetuk pikirannya. Ia mematikan senter, memberi isyarat yang sama pada dua rekannya agar cahaya tidak menusuk mata penghuni rumah. Pak Warso melangkah separuh telapak ke depan. "Saya yang panggil mereka, Mbah," katanya jujur. "Orang sudah ramai bertanya. Saya tidak mau ada darah. Saya juga tidak mau Mbah sendirian kalau yang datang bukan orang baik." Sari memandang kepala desa lama-lama, lalu mengangguk lagi. Ia bergeser sedikit, memberi celah yang tidak besar, namun cukup untuk menandai bahwa rumah ini bukan benteng, melainkan tempat berbincang. "Masuklah secukupnya. Tapi suara jangan keras. Ada yang sedang istirahat." Mereka melangkah pelan, sepatu berhenti di ambang ruang pertama. Dimas menyapu rumah dengan mata yang belajar lambat dari pengalaman. Alat di tangannya tidak berguna jika ia salah membaca detak hati yang isi rumahnya manusia. Ia melihat tungku kecil yang menyala merah, kendi tanah, daun-daun yang ditata rapi di atas tampah. Ia juga menangkap kilau putih di sudut gelap, kilau yang bukan kain. Dimas tetap di tempat, tidak maju. Ia menyimpan jarak sebagai tanda hormat. Suaranya ia turunkan. "Benar ada satwa itu di sini, Mbah." Sari tidak menoleh ke sudut. Ia berdiri tegak, selendang menutup bahu tipisnya. Ia datang sendiri. Malam ketika hujan menyayat. Ia tidak menyerang. Ia masuk karena diminta. Luka di perutnya dalam. "Aku sudah balut semampu yang ada." Dimas mengangguk, lebih untuk dirinya sendiri. Pemuda tegap di sisinya, bernama Seno, menarik napas pelan. "Kalau begitu, Mbah, kami ingin melihat dari jauh saja," ujar Dimas hati-hati. "Supaya bisa kami catat kondisinya. Kami tidak akan menyentuh apapun tanpa izin." Sari menimbang. Matanya melewati wajah-wajah di depan pintu. Di sana tidak ada Sarman atau Doni. Tidak ada tawa pendek yang menghina. Hanya tugas yang ingin duduk di kursi, bukan menendang meja. Sari memutar wajah ke bayang. Putih. Harimau itu mengangkat kepala. Lampu minyak memberi garis halus pada bulu lehernya.
Ia melangkah 1, 2, duduk di pinggir cahaya, memalingkan tubuh agar luka tidak terekspos. Matanya bertemu mata Dimas. Tidak ada auman. Tidak ada gerakan cepat. Hanya tatap yang seperti danau, dalam namun tidak menenggelamkan. Seno menahan napas. Rekan yang memegang senter memutarnya ke lantai. Tidak berani menatap langsung. Dimas mengangguk kecil, menghormati kebesaran yang sedang dikecilkan oleh ruang bambu dan malam yang basah. Saya mengerti, kata Dimas lirih. Ia terluka, tapi tenang. Saya bisa ukur suhu dari sini. Kami juga bawa kain steril dan larutan pembersih jika Mbah butuh tambahan. Bukan untuk mengganti, hanya melengkapi. Sari menatap Dimas, lalu putih. Ia berjalan ke rak bambu, mengambil kain bersih. Ia menatap larutan pembersih di kotak Seno. Ia menimbang, lalu mengangguk. Kita pakai yang ada, tapi pelan. Jangan ada suara yang mengejutkan. Mereka bekerja dalam diam, seperti sekelompok orang yang sudah lama biasa mengikat luka di lorong-lorong sempit bencana. Dimas mengeluarkan kain steril. Seno menuang larutan ke mangkuk tanah. Sari yang menempelkan, mengikat, memutuskan kapan cukup. Putih sekali meringis, namun tidak bergerak. Di udara, aroma rempah berganti sebentar dengan bau antiseptik yang tidak menusuk berlebihan. Selesai. Dimas menyeka dahinya dengan punggung tangan. Ia melirik Sari, yang menurunkan kedua tangannya perlahan, seolah menyimpan kembali doa ke dalam jari-jarinya. Terima kasih, ucap Sari singkat. Sama-sama, jawab Dimas. Ia memasukkan kain sisa ke dalam kotak. Lalu ia mengeluarkan selembar kertas dari map yang dibawa rekan di belakangnya. Kertas itu tidak keras seperti surat perintah. Belum. Hanya formulir pendataan dengan kolom-kolom kecil yang menunggu diisi. Kami wajib mencatat Mbah, lokasi, kondisi, dan rekomendasi awal. Tapi kami tidak akan menulis satupun kalimat yang bisa menyakiti yang sedang berlindung di rumah ini. Sari menerima itu tanpa menunjukkan rasa lega. Baginya, kata di kertas bisa beranak di meja orang jauh dan tumbuh menjadi pagar yang tinggi. Ia memandang kepala desa. Pak Warso menunduk ringan, seolah berkata bahwa ia akan menjaga bahasa di rapat-rapat yang baunya kopi hangus. Dari luar pagar, ada klip singkat di sela daun. Seno menoleh. Dimas menajamkan telinga. Terdengar dengung tipis di udara, seperti serangga yang tersesat. Mata terbang itu kembali, lebih rendah, berputar sebentar di atas atap seng, lalu melayang ke kebun. Sari menahan napas, memandang Dimas. Dimas mengangkat tangan, mematikan semua senter, memberi isyarat agar semua diam. Dengung itu berputar 2 kali, lalu menjauh. Dimas menghela napas. Ada pihak lain yang juga memperhatikan, gumamnya. Nada suaranya pahit seperti obat yang harus ditelan anak yang sudah dewasa. Ia menatap Pak Warso. Pak, tolong batasi orang luar. Minimal sampai kami bisa beri kepastian yang aman. Saya khawatir, bukan pada warga, tapi pada mereka yang datang hanya untuk membawa pulang foto dan cerita yang mereka karang. Pak Warso mengangguk. Di garis mulutnya ada tekad yang lebih tebal daripada garis usianya. Dimas menatap Sari lagi. Mbah, ada 2 jalan yang bisa kami usulkan. Pertama, relokasi ke kawasan inti yang jauh di dalam. Kami siapkan obat penenang yang lembut, bukan peluru keras. Tapi itu berisiko pada kondisinya yang sedang luka. Kedua, kami bentuk zona tenang di sekitar rumah ini untuk beberapa hari sampai luka stabil. Kami poskan pengamanan. Kami larang pemburu liar. Setelah pulih, ia akan memilih jalan sendiri kembali ke hutan. Sari diam. Di dalam diam itu ada suara halus yang berjalan. Ia memandang putih, memandang kebun. Tunas-tunas kecil bergoyang, seolah punya pendapat. Ia memejamkan mata sejenak, menyebut nama Allah tanpa bunyi, menyerahkan 2 jalan ke tangan yang lebih tahu cara menimbang dari hatinya. Zona tenang, kata Sari akhirnya. Relokasi tunggu.
Luka harus kuat dulu. Dan jika nanti ia memilih pergi, biarkan ia pergi tanpa rantai. Dimas mengangguk. Ia menandai kolom rekomendasi dengan tulisan yang rapi, tegas, namun tidak kasar. Seno keluar ke beranda, menyalakan telepon genggam, mengirim kabar singkat ke rekan-rekannya di pos. Tidak ada sirene. Tidak ada garis kuning. Hanya 2 orang petugas yang akan berjaga di ujung setapak, cukup jauh agar suara mereka menjadi bagian dari hutan, bukan paku di kepala penghuni rumah. Sebelum beranjak, Dimas menatap sudut ruangan. Ada jamur tipis tumbuh di kayu dekat lantai, tanda lama lembab dan kurang cerah. Jika Mbah berkenan, nanti kami bawakan jerami kering tambahan untuk dasar. Juga plastik tebal untuk menutup celah sementara. Bukan karena kami ingin mengatur, tapi supaya hangatnya tidak mudah bocor. Sari mengangguk. Ia tidak biasa menerima bantuan yang datang dengan formasi, namun malam ini beda. Malam ini, bantuan datang bukan sebagai alasan untuk mengambil. Datang sebagai jembatan agar yang lemah bisa lewat ke esok hari. Mereka pamit. Dimas berdiri terakhir, menundukkan kepala sedikit, menghormati manusia dan makhluk yang sama-sama bernafas di balik pintu. Pagar bambu menutup kembali, suara langkah memudar. Rumah menghela napas pelan. Sari menatap bulu putih. Kau dengar? Mereka tidak semua datang untuk merenggut. Putih berkedip lambat. Ia merebahkan kepala di lantai, dekat tungku. Nafasnya panjang. Luka di perutnya menunjukkan garis warna yang mulai bersahabat. Sari memeriksa balutan sekali lagi, memastikan tepi kain tidak menggores kulit. Setelah yakin, ia berjalan ke kebun. Kabut turun rendah, menyentuh pipi seperti telapak tangan yang dingin. Di pojok, batang mangga tua kembali menampakkan garis hijau. Kali ini lebih tebal. Sari menyentuhnya. Ada denyut halus, seperti nadi yang malu-malu. Pagi merangkak menjadi siang, siang merayap ke sore. 2 petugas berjaga jauh, hanya terlihat ketika bayangan mereka menyentuh lembah cahaya. Warga yang datang membawa kabar tidak diizinkan mendekat terlalu dekat. Mereka mengerti, karena yang dijaga bukan sekadar daging dan gigi, melainkan keseimbangan yang mereka rasakan di sumur, di ladang, di napas para lelaki dan perempuan yang tidak lagi bertengkar karena air. Menjelang petang, seseorang muncul sendirian di pagar. Bukan Bayu. Bukan Pak Warso. Pria itu tinggi, rahang keras, mata menyimpan sisa malam tempo hari. Sarman. Ia datang tanpa doni, tanpa senapan. Datangnya seperti hujan kering yang menerobos kemarau. Ia berdiri tidak masuk. Ia memegang sesuatu di tangannya. Selembar kertas. Bukan formulir. Bukan surat tugas. Sari menatapnya dari beranda tanpa mengundang. Putih tidak bergerak dari sudut, namun telinganya menajam. Aku tidak mau ribut, kata Sarman datar. Ia mengangkat kertas itu setinggi dada. Ini kabar yang akan sampai cepat atau lambat. Ada perusahaan yang menawar satwa seperti itu. Bukan untuk jadi tontonan pasar malam. Untuk kebun binatang luar. Uangnya cukup untuk membeli rumah baru, melunasi hutang, bahkan menghidupi Mbah sampai tutup usia. Sari tidak menyahut. Sarman menambahkan, suaranya diturunkan seperti orang yang menawar dengan kata yang dianggapnya sabun. Dan Mbah tidak perlu menodai tangan. Kami yang urus. Mbah tinggal menandatangani persetujuan sebagai saksi. Beres. Tidak ada yang susah. Suara gerimis hilang. Hutan menahan bunyinya. Sari memandangi kertas itu lama-lama, seolah tulisan bisa melepaskan dirinya sendiri dari arti buruk yang dibawanya. Ia melangkah turun 2 anak tangga, berdiri di tanah basah. Jarak mereka tinggal separuh pagar. Nak, ujarnya pelan. Kau tahu apa itu rumah. Tapi kau tidak tahu apa arti pulang. Satwa itu tidak butuh rumah dari tembok. Tidak butuh uang di atas kertas. Ia butuh pulang. Dan pulang tidak bisa ditukar rupiah. Tidak bisa dibeli jam tangan. Tidak bisa dipindah ke kandang yang lebih rapi. Pulang itu hak. Bukan hadiah.
Sarman tersenyum tipis. Senyum yang miring seperti paku yang dipaksa masuk ke papan tua. Ia menurunkan kertas, menggulungnya, memasukkannya ke saku. Kita lihat nanti, Embah. Hutan tidak selalu menang melawan kota. Ia pergi, langkahnya menyisakan garis di lumpur yang segera dihapus kabut sore. Sari kembali ke beranda. Ia duduk, menatap tunas, menatap pagar, menatap langit yang memerah di ujung. Di dadanya ada letih yang tidak bisa ia tidurkan dengan teh hangat. Ia menutup mata, menyebut nama Allah tanpa suara, mengembalikan topangan yang tadi siang ia pinjam. Malam turun lagi, membawa bintang yang bersembunyi di kain awan. Dua petugas di ujung setapak mengganti posisi, menyapa dengan isyarat tangan, tidak memecah hening. Sari menambah kayu di tungku. Api mengunyah pelan. Putih bergerak, menempatkan tubuhnya lebih dekat ke hangat. Sari membuka balutan sebentar, memeriksa tepi luka. Tidak ada rembesan baru. Kulit mulai menyatu, menolak air yang sempat ingin tinggal. Ia berdiri, menuju meja kecil di samping dipan. Kotak bambu mungil terletak di sana, berisi sehelai bulu putih yang pernah ditemukan Bayu di tepi batu besar. Ia membukanya sebentar, menatap kilap lembut yang tidak sombong. Ia menutupnya kembali, meletakkannya hati-hati, lalu duduk. Di dinding bambu, ada bayang bergerak pelan. Bukan manusia, bukan juga bayang daun. Sari menoleh. Seekor burung kecil, tersesat masuk lewat celah, merapikan sayapnya yang basah. Ia jatuh ke lantai, berusaha terbang, gagal, lalu diam. Sari mengangkatnya dengan kedua telapak, menutup burung itu dari udara yang dingin. Hangat dari kulitnya mengalir, menyebut nama Allah di dalam hati, membiarkan doa berjalan tanpa sepatu kata-kata. Burung itu mengedip, kemudian mengepak, naik sebentar, lalu keluar lewat celah yang sama. Sari tersenyum tipis. Putih menatap sejenak, lalu memejam kembali. Menjelang tengah malam, langkah cepat mendekat dari arah pos. Dimas datang sendiri, tanpa senter, hanya lampu kecil diikat pinggang. Ia mengetuk pelan. Sari membuka. Dimas menunduk sebentar sebagai salam, lalu mengangkat map. Maaf mengganggu. Kami baru menerima surel dari atasan. Ada surat perintah yang sedang disiapkan. Isinya belum turun, tapi judulnya sudah jelas. Penangkapan satwa dilindungi di area permukiman. Sari menatap map itu. Udara menjadi berat lagi. Dimas melanjutkan, suaranya tegas meski ada letih seperti batu di sakunya. Saya sudah ajukan rekomendasi zona tenang. Saya sertakan alasan medis. Saya lampirkan tanda tangan kepala desa. Tapi, Embah, besok pagi bisa jadi orang kota datang dengan bahasa yang tidak mengenal luka, tidak menimbang malam di rumah kayu. Kita harus siapkan pilihan yang tidak mereka duga. Jalan ketiga. Sari mendekat setapak. Jalan apa? Dimas menatap ke dalam, ke sudut tempat putih merebah. Ia menurunkan suara lebih lagi. Kami bisa membuka jalur sunyi ke dalam hutan, sebelum mata yang salah datang membawa belitan. Bukan pelarian. Pelepasan terarah. Tapi itu harus sekarang, saat malam paling padat, saat suara jauh tidur. Risikonya ada. Luka bisa terbuka lagi. Kami butuh persetujuan Embah. Dan kami butuh tanda dari yang akan pergi, bahwa ia siap melangkah. Rumah menahan napas. Api di tungku berdesis kecil, memakan ujung kayu yang lembab. Angin berhenti di pagar, mendengarkan. Sari memandang Putih. Harimau itu membuka mata, menatap Sari, lalu menatap pintu. Di mata itu, tidak ada takut. Hanya tanya yang meminta dijawab dengan jujur. Sari berjalan mendekat. Ia berlutut, meraba sisi kepala Putih yang tidak terluka. Ia berbisik, lembut, dan malam mendengar. Jika ini waktumu memilih, aku tidak akan mengikat. Jika ini belum saat, aku akan berdiri di ambang sampai pagi menamai kita dengan kata yang tidak kita suka. Putih menghela napas panjang.
Ia bangkit perlahan. Kaki depannya menapak hati-hati. Ia menoleh sebentar ke tungku, ke dipan, kerak bambu, ke setiap benda kecil yang 2 malam ini menjadi keluarga baru dari sepi yang lama. Lalu ia memandang pintu yang setengah terbuka. Dimas mundur memberi jalan. Pak Warso entah sejak kapan berdiri di luar. Diam, matanya basah oleh kabut dan sesuatu yang lebih hangat dari kabut. Putih melangkah. 1, 2. Di ambang, ia berhenti. Ia memandang kebun. Tunas-tunas kecil berdiri tegak, seperti barisan yang siap memberi hormat. Sari menggigit bibir agar tidak pecah menjadi tangis. Ia mengangkat tangan, bukan melambai, melainkan menahan udara agar tidak jatuh. Langit di timur masih gelap. Hutan membuka mulutnya dengan pelan. Jalur sunyi menunggu di belakang rumah, di antara pisang dan jambu, menembus perdu, menuju lembah yang jarang dijamah. Dimas mengangguk sekali, memberi isyarat pada Seno di pos untuk mematikan lampu. Pak Warso tidak berkata-kata. Ia berdiri seperti pohon beringin kecil yang melindungi mata air. Putih menuruni anak tangga. Tanah basah menerima telapak kakinya tanpa bunyi. Di titik itu, desir tipis mengalir di halaman. Batang mangga tua yang mati bergidik, lalu menumbuhkan 2 bunga putih mungil, mekar sekaligus, menebar wangi yang nyaris tidak tercium, namun kuat hingga ke hati. Sari memejam sedetik, menyebut nama Allah lagi, menyimpan wangi itu dalam memori yang tidak mudah dicuri umur. Di dalam dada Sari, sesuatu bergetar. Bukan takut, bukan tenang. Sebuah garis yang ditarik dari tepi ke tepi, menghubungkan kehilangan lama dengan kemungkinan baru yang belum sempat diberi nama. Ia membuka mata. Putih menatapnya sekali lagi. Tatap yang mengatakan lebih banyak dari yang bisa diceritakan berlembar-lembar kertas. Lalu, dari ujung jalan setapak, suara lain memotong malam. Bukan langkah Dimas. Bukan batuk Pak Warso. Bukan radio pos. Suara mesin. Bukan 1, 2, 3. Lebih berat. Lebih dekat. Lampu putih menembus selabatang, menari liar di daun basah. Dimas menoleh cepat. Mata membulat. Rahang mengeras. Mereka datang lebih cepat dari hitungan kami, bisiknya. Sari merasakan lantai bergetar halus, bukan oleh takut, melainkan oleh keputusan yang memanggil dirinya untuk lahir sekarang juga. Putih menoleh ke hutan, menoleh ke rumah, menoleh ke jalur sunyi yang siap, dan ke cahaya kasar yang menerobos tanpa mengetuk. Hujan berhenti di udara, menunda jatuh sesaat. Seperti alam pun ingin tahu kemana kaki itu akan memilih menapak. Di pagar bambu, seekor capung putih bertengger, sayapnya basah, tidak bergerak, seolah ia juga menjadi saksi bagi sebuah malam yang sebentar lagi akan memiliki nama yang tidak bisa dicabut dari tanah ini. Suara mesin memecah malam seperti gergaji yang tak sabar menghabisi batang basah. Lampu putih mengiris dedaunan, menyalakan kabut hingga tampak seperti asap susu yang mengalir di antara batang. Dimas mengangkat tangan memberi isyarat diam. Pak Warso menelan napas. Matanya ke jalan setapak lalu kembali ke wajah Sari yang pucat oleh pilihan yang baru saja berdiri di ambang. Putih menatap hutan. Menatap pintu. Menatap kebun yang pagi tadi menumbuhkan tunas di tanah yang dulu mati. Nafasnya dalam, perlahan, seolah berat namun mantap. Sari memegang kusen. Jemarinya gemetar, bukan oleh ketakutan yang ingin lari, melainkan oleh keberanian yang tahu harga yang harus dibayar. Jalur sunyi ada di belakang. Dimas menunjuk pelan ke sela pisang dan jambu yang membentuk lorong gelap. Seno, yang sedari tadi menunggu di pos, muncul tanpa suara, membawa kain tebal dan 2 bilah bambu tipis. Ia menunduk hormat ke Sari, lalu memandang Putih dengan mata yang tidak berani lama, seperti orang memandang purnama dari sela awan. Kita harus mulai sekarang, bisik Dimas. Lampu itu akan tiba di pagar dalam hitungan napas. Sari mengangguk. Ia melangkah turun, mengusap singkat pundak Putih pada bagian yang tidak terluka. Sentuhannya ringan, namun berisi, seperti stempel halus yang mengukuhkan ikatan di antara 2 makhluk yang baru saling percaya.
Putih menuruni 2 anak tangga dengan langkah hati-hati. Kaki depannya menekan tanah basah, tidak meninggalkan suara, hanya mengubah bentuk kabut di atas rumput. Dimas bergerak di samping kiri, Seno di kiri belakang, Pak Warso di depan, Sari menutup dari sisi lain. Tubuh tua itu tegak di karpet lumpur yang licin. Lampu kendaraan memercik di pagar. Suara rem menggigit becek. Pintu mobil terbuka. Uap mesin bercampur napas orang-orang yang turun membawa tekad yang tidak dilatih oleh keheningan hutan. Sarman berdiri di sisi, bahunya miring, mulutnya setengah senyum yang menunggu saat soraknya sendiri. 2 lelaki berseragam langkahnya tegas namun tidak kasar. Seorang lain memakai rompi dengan tulisan kecil yang hanya terbaca sebagai huruf yang menempel di dada, membawa map tebal yang mungkin berisi lebih banyak alasan daripada ruang di rumah ini. Dimas berbalik setengah, menghadang dengan tubuh, tidak dengan suara tinggi. Malam ini kita gunakan rekomendasi zona tenang. Ada luka yang belum pulih. Kami siapkan jalur ke dalam untuk meminimalkan kontak. Tolong tunda semua tindakan pengambilan. Lelaki berompi menyipitkan mata, meski lampu senterekan di sampingnya sudah diturunkan agar tidak membutakan. Kami bawa surat. Perintah penangkapan. Adapun pelaksanaan menunggu kondisi lapangan, tapi prosedur harus berjalan. Prosedur itu saudara dari kewarasan jika dipakai dengan hati, jawab Dimas pelan. Malam ini hutan juga punya suara. Dengarkan sebentar saja. Sarman menekan tawa kecil. Ia menoleh pada berompi. Waktu adalah uang, kata orang kota. Semakin lama, semakin banyak drama. Semakin banyak mata terbang muncul dan cerita liar menyebar. Sari tidak menoleh. Ia tidak menaruh hatinya pada suara yang menyebut uang di ambang jalur pulang. Ia memusatkan pandang pada lorong gelap di antara pisang. Putih menunggu. Nafasnya menekan udara seperti langkah drum pelan. Seno menggelar kain tebal di tanah, menyiapkan bilah bambu jika sewaktu-waktu ramuan balut perlu ditambah atau diganti di tengah perjalanan. Pak Warso memegang tali bambu yang dipasang rendah, menandai batas pagar menuju lorong yang akan memakan mereka dengan hening. Suara mesin lain mendekat dari arah berlawanan. Mata terbang kembali mengitari puncak pepohonan. Dengungnya seperti nyamuk yang tidak ingin ditampar. Dimas mengambil keputusan tajam seperti bilah, namun suaranya tetap jinak. Sekarang, Putih melangkah. 1, 2, 3. Tanah menerima pada tubuhnya tanpa protes. Kabut melipat diri, membuka ruang untuk lewat. Sari mengiringi, tongkatnya tidak ia gunakan, seolah malam ini lututnya meminjam tenaga dari sesuatu yang tidak ia lihat. Seno berjalan miring, melindungi sisi luka dengan tubuhnya sendiri jika tiba-tiba ada cabang nakal. Dimas menutup rapat celah di belakang agar pandang orang luar tidak segera menemukan bekas gerak yang mereka tinggalkan. Berompi melangkah cepat, tapi Pak Warso sudah memotong jalan dengan satu kalimat yang ditaruh di tanah seperti batu penahan arus. Wilayah ini rumah kami. Aturan boleh datang, tapi tetangga punya hak menyusun kursi agar semua duduk tidak saling menyikut. Padang kecil itu menahan napas ketika Putih menggeser kaki ke sisi timur batu. Kilau lembut di bulunya menyurut, tinggal garis tipis di bahu dan punggung, seperti bekas cahaya yang tidak ingin pamer. Dimas berdiri setengah di depan Sari, satu tangan terangkat, menahan gerak siapapun yang berniat memutus jalur yang telah dipilih. Pak Warso di tepi padang tegas seperti akar beringin yang menolak digeser. Berompi berhenti 2 langkah dari rumput, menurunkan map yang tadi seperti tameng. Sarman menggenggam udara, kehabisan kalimat yang biasa ia lempar untuk mengacaukan hati orang yang ragu. Putih menoleh sekali ke Sari. Ditatapnya, ada pengakuan bahwa rumah bambu yang reot itu telah menjadi pelabuhan sementara yang menyelamatkannya dari dingin dan ancaman. Sari mengangguk, bibirnya gemetar, namun suaranya utuh saat turun dari tenggorokan yang sudah meminum banyak malam. Pergilah, pulanglah. Nama Allah disebutnya dalam hati sebagai bekal yang tidak terlihat, sebagai selimut bagi luka yang masih menutup pelan. Seno menoleh ke belakang. Di sela rumpun bambu, sinar putih memecah lagi, lebih banyak, lebih dekat.
Mata terbang menurun, gelisah. Sama gelisahnya dengan mereka yang menunggu gambar untuk dijadikan bahan bicara pagi di meja yang terlalu dingin. Dimas memberi isyarat cepat. Seno mengangkat kain yang tersisa, menegangkannya di antara dua batang kecil, menciptakan tirai basah yang memecah garis pandang. Angin turun pelan, menggoyang ujung kain seperti tangan yang mengamit. Putih melangkah ke jalur timur batu. 1, 2, 3. Rumput tidak memecah bunyi. Batu besar menyerap pantulan, memeluk sisa cahaya yang dibawanya. Berompi mengangkat senter, namun sinarnya perlahan diturunkan oleh tangannya sendiri. Di wajahnya, ada sesuatu yang mereda. Mungkin rasa yang ia bawa dari kampungnya dulu, yang lama ia kubur di bawah angka dan kolom. Ia menatap Dimas. Mari kita catat bahwa pelepasan ini terarah. Lirihnya. Dimas mengangguk. Kami catat bahwa malam punya mata yang harus dihormati. Kalimat itu tidak keras, namun memaku kaki-kaki yang tadi begitu ingin menyambar. Sarman masih berdiri. Lalu ia maju setapak. Niatnya retak oleh sesuatu yang tidak bisa ia namai. Putih menoleh sekali lagi, kali ini ke arah Sarman. Sorotnya tidak menghukum, tidak pula meminta maaf. Hanya sorot makhluk hutan yang sudah terlalu lama mengerti bahwa tamak tidak pernah benar-benar kenyang. Sarman menelan ludah. Tangannya turun. Map yang sempat ia sembunyikan ia keluarkan, namun bukan untuk ditunjukkan. Ia meremasnya menjadi gulungan kecil. Ia tahu kertas itu tidak memiliki kuasa di padang ini. Kini Putih hilang di tikungan jalur. Di rumput, sehelai bulu putih terlepas, melayang, menari di ujung angin, lalu jatuh ke telapak tangan Sari yang terentang. Sari memeluk bulu itu dengan pandang, bukan dengan otot, seolah takut ia patah oleh genggam yang terlalu keras. Bau padang, bau air jatuh kecil, bau bunga liar yang memutus malam, semua masuk bersama tarikan napasnya. Ia berterima kasih tanpa suara. Kepada makhluk itu, kepada hutan, kepada Allah yang memberikan jeda di ambang bahaya. Dimas memutar tubuh, menghadap Berompi yang masih menimbang. Zona tenang tetap berlaku selama beberapa hari ke depan, ucapnya tenang. Kami pasang garis di ujung setapak. Kami jaga agar orang luar tidak masuk dengan niat yang salah. Kepala desa menyetujui. Berompi mengangguk. Buat laporan dan peta jalur. Cantumkan alasan medis dan kondisi sosial. Pastikan tidak ada yang menjual cerita ini untuk kepentingan yang ringan. Kata-katanya meredakan sumbu yang tadi menyala pendek. Di belakang, petugas lain menurunkan senter. Mata terbang naik, mengecil, lalu hilang ke kegelapan sisi barat. Pak Warso mendekat pada Sari. Ia tidak berkata-kata. Ia hanya menaruh telapak di dada, lalu mengangguk, memberi hormat untuk seseorang yang baru saja meletakkan keberanian di tempat yang tepat. Sari membalas dengan anggukan yang lebih kecil. Selendang di bahunya basah, tapi tubuhnya tidak merasakan dingin seperti malam-malam yang dulu. Ada hangat yang lain, hangat yang tidak berasal dari api, tidak dari kain, melainkan dari sesuatu yang tumbuh di halaman hatinya. Malam itu mereka kembali ke rumah. Langkah di setapak panjang seperti doa yang dibentangkan di tanah. Dua petugas berjaga di ujung jalan, tidak merokok, tidak bercakap keras. Mereka duduk, menghadap hutan, seolah menunggu tamu yang tidak disebut namanya. Sari membuka pintu. Tungku tanah masih menyimpan bara kecil. Kendi menunggu di tempatnya. Bulu putih ia letakkan di kotak bambu, di sebelah gelas tanah yang retak di bibir. Ia merebahkan punggungnya di dipan. Lampu minyak berkedip. Di sudut rumah yang tadi diisi putih, ada kosong yang tidak menyakitkan. Kosong yang anehnya menimbulkan rasa penuh. Pagi datang perlahan. Kabut turun lagi, lebih tipis, lebih ramah. Sari keluar ke halaman. Kakinya menyentuh tanah basah yang kini mengeluarkan wangi manis, bukan sekadar bau lumpur. Di sudut kebun yang dulu gersang, tunas kecil dari malam-malam itu kini muncul lebih banyak, berbaris. Di pojok yang lain, batang mangga tua yang telah bertahun-tahun seperti tonggak mati,
memamerkan daun muda yang lebih lebar. Di ujung ranting, dua bunga putih kecil yang mekar pada malam pelepasan, kini membuka kelopak lebih sempurna. Sari tersenyum, bibirnya bergetar. Ia menyentuh daun muda itu. Hang! Denyutnya halus, seperti nadi yang selama ini bersembunyi. Hari-hari setelahnya berjalan dengan tempo yang rapi. Dinas memasang papan kecil di ujung setapak bertuliskan zona tenang, bukan huruf besar yang mengancam, melainkan kalimat ringkas yang membuat mata ingin melambat. Warga datang 1-2. Ada yang sakit lambung, ada yang nyeri punggung, ada yang sesak karena terlalu banyak menahan cerita. Sari menyiapkan rebusan daun, membagi minyak tipis, mengajari cara menempel ramuan tanpa berlebihan. Dimas sesekali datang memastikan tak ada yang mengusik kebun. Seno membawa jerami kering, plastik tebal, dan paku kecil, memasang di celah dinding agar angin tidak bebas masuk seperti dulu. Bayu turun naik lagi, bukan dengan cemas, melainkan dengan kabar lekas sehat. Ia membantu Sari menyapu halaman, mengangkat tempayan, menaruh batu kecil di ujung atap agar seng tidak berisik saat angin menuruni bukit. Ia bicara tentang mimpinya menjadi pemandu yang mengenalkan hutan dengan cara yang tidak menyakiti pohon. Sari mendengarkan, sesekali menepuk lengan Bayu, menyelipkan doa, meminta Allah menjaga semangat anak muda itu agar tidak putus di tengah jalan. Kabar tentang malam pelepasan menyebar, tetapi tidak liar. Orang bercerita seperti orang menyalakan lampu kecil di beranda, bukan seperti orang melempar kembang api ke langit gelap. Di balai desa, Pak Warso mengusulkan sebuah tempat belajar kecil, agar orang mengingat bahwa alam bukan musuh, bahwa pulang adalah hak semua makhluk. Taman itu kelak diberi nama Taman Harapan Putih. Warga bergotong royong, memotong bambu, menata batu, menanam bunga liar yang diambil sedikit demi sedikit dari padang. Di saung bambu, seorang pemuda melukis harimau putih berdiri di samping seorang wanita tua. Lukisan itu tidak indah bagi galeri kota, namun indah bagi mata yang pernah melewati malam dengan debur takut di telinga. Sarman menghilang beberapa hari. Ketika kembali, ia tidak membawa rompi, tidak membawa map. Ia datang dengan langkah berat, berdiri di pagar, menunduk lama sebelum bicara. Ibunya demam. Pos kesehatan menunggu obat datang. Ia menoleh pada Sari. Suaranya kecil, seperti anak sungai yang keluar dari batu. Apa masih ada daun untuk direbus? Sari tidak menagih apa-apa. Ia masuk, mengambil beberapa lembar, membungkusnya dengan kain kecil, memberikannya tanpa syarat. Sarman menerimanya dengan tangan yang kaku. Bibirnya bergerak, tidak sanggup merangkaikan maaf yang utuh, namun cukup untuk menurunkan beban yang selama ini ia pertahankan. Malam itu ia kembali membawa kabar. Demam ibunya turun. Ia berdiri lebih lama di pagar. Ia menatap kebun, menatap dinding bambu, menatap langit yang mengembalikan bintang. Ia pulang lebih tenang, tanpa menoleh terlalu sering. Musim berputar. Hujan meninggalkan jeda panjang untuk panas, lalu kembali lagi. Kebun Sari tumbuh, bukan bak kebun istana, tetapi kebun kecil yang selalu punya daun hijau untuk digenggam. Warga tidak lagi datang hanya untuk minta ramuan. Mereka datang untuk bercerita tentang sawah yang hasilnya membaik, tentang sungai yang lebih bersih sejak orang mengurangi sabun di tepi alirannya, tentang anak-anak, para pemuda, para gadis, yang menanam bibit tanpa diperintah, karena melihat tangan tua menjaga tanaman kecil tanpa mengeluh. Dimas datang pada suatu sore dengan kabar yang jarang ada di kertas dinas. Satwa putih tidak muncul di kamera jebak manapun di tepi desa. Namun jejaknya terlihat jauh di dalam, di tempat air menetes dari batu menjadi sungai yang bening. Tidak ada ternak hilang. Tidak ada auman di malam desa. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan angka. Dimas tersenyum. Mungkin hutan juga memilih menjaga ambang desa ini. Sari mengangguk. Ia menatap ke arah barat, di mana matahari turun lambat. Dalam dadanya, ada rasa syukur yang tidak mencari panggung. Waktu akhirnya mendekat dengan langkah yang tidak pernah salah arah. Tubuh Sari yang dulu tertopang dingin kini lebih sering diayun hangat.
Namun usia tetap menarik garis-garisnya. Suatu pagi, angin datang dengan halus, membawa rasa letih yang berbeda. Sari tidak bangun sepagi biasa. Bayu mengetuk, lalu masuk pelan. Ia mendapati Sari berbaring, wajahnya damai, tangan kanannya memegang kotak bambu yang sedikit terbuka. Sehelai bulu putih tampak di sana, berkilau lembut. Bayu memanggil perlahan. Sari membuka mata, menatapnya dengan senyum kecil. Suaranya keluar serak namun bening. Jaga kebun, jaga kata, jaga hutan. Allah yang memelihara. Bayu mengangguk, air di matanya menebal. Namun ia menahan agar tidak menetes di lantai bambu. Sore itu, desa berkumpul. Tidak ada sirene. Tidak ada bunyi keras. Hanya langkah-langkah yang tahu cara melambat. Sari disemayamkan di dekat Taman Harapan Putih, di bawah pohon mangga tua yang kini memayungi dengan daun muda yang tidak malu. Di dekat batu kecil yang ditanam sebagai tanda, warga menaruh bunga liar dari padang, bukan karangan besar yang menutupi tanah. Bayu menaruh kotak bambu di meja saung, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Dimas berdiri di belakang, topinya di tangan, kepalanya menunduk. Pak Warso memimpin doa dengan suara yang mencukupkan. Sarman di baris belakang. Wajahnya kering namun matanya basah. Seno menatap langit, menutup telinga dari suara yang tidak ada, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang datang dari tempat yang lain. Malam menuruni desa seperti selimut yang digelar dari atap ke tanah. Di taman, anak cahaya dari lampu kecil menghangatkan bangku-bangku bambu. Orang duduk, sebagian diam, sebagian membicarakan hal kecil, agar sepi tidak menelan mereka terlalu tiba-tiba. Bayu berjalan ke pagar taman, memandang hutan. Angin membawa suara yang tidak keras. Bukan auman yang menuntut. Bukan gemuruh yang mengancam. Hanya hembus panjang yang membuat daun-daun saling menyentuh, menciptakan bahasa yang ia mulai mengerti. Di rumah bambu, Tungku menyimpan bara kecil seperti ingatan yang tidak padam. Di rak, kendi menunggu untuk diisi lagi esok hari oleh tangan lain. Di kebun, tunas-tunas bertambah 1-2, mengajarkan bahwa tumbuh adalah cara paling tenang untuk berterima kasih pada hari. Di saung taman, lukisan harimau putih dan wanita tua berdiri berdampingan, catnya tidak mengkilap, namun menempel kuat pada bambu, seperti janji yang diucapkan tanpa mikrofon. Suatu dini hari, ketika kabut turun lebih rapat dari biasa, Bayu yang berjaga di taman mendengar bunyi patahan ranting dari sisi hutan. Ia menoleh, menahan napas bukan karena takut, melainkan karena harap yang tidak berani lebih. Dari gelap, tidak ada sosok yang keluar. Hanya bayang panjang yang melintas di antara batang, lalu hilang. Di tanah dekat pagar, ia menemukan sesuatu yang tak ia duga. Sehelai bulu putih, lebih kecil dari yang disimpan Sari, namun sama berkilau. Ia memungutnya, menaruh di telapak, merasakan ujungnya bergetar kecil oleh hawa dini hari. Ia tersenyum. Ia mengangkat wajah, mengucap terima kasih dengan suara yang tidak memecah kabut. Di jauh sana, hutan kembali menutup pintunya. Air kecil jatuh dari batu, menulis jeda ke dalam tanah. Padang liar mekar pada waktunya. Batu besar menyimpan sisa kilau. Desa bangun, bekerja, tertawa, dan kadang menangis, seperti semua desa yang memilih menua bersama harapan. Dan di antara helai angin yang turun dari bukit, ada rasa yang tidak mau hilang. Rasa bahwa sesuatu sedang menjaga dari kejauhan. Bukan sebagai raja, bukan sebagai hantu. Sebagai sahabat yang tahu pulang, tahu singgah, dan tahu kapan sebuah rumah harus dibiarkan menjadi rumah.